Patutlah kita berbangga, bersuka cita karena ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi gereja-gereja Tuhan untuk boleh memperingati kematian daripada Tuhan, untuk boleh memperingati pengorbanan Kristus, untuk boleh memperingati karya Tuhan yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum lebih jauh, saya ajak kita semua lebih awal dulu baca satu ayat di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima, kita akan baca secara bersama-sama ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita baca Yesaya 53 ayat yang kelima secara bersama. 1, 2, 3, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakanlah amin. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kematian ataupun salib, ya, bahwa salib ini sebenarnya sesuatu penderitaan yang sangat berat, ya, dimana pada zamannya orang-orang Yahudi itu, kalau orang ketahuan berbuat sesuatu yang salah, zina, hukumnya tidak seperti sekarang, harus salib, supaya setiap orang tahu situan natorok mamere mampotosa bahwa dia adalah orang yang bersalah. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita ibadah Jumat Agung ataupun memperingati kematian Kristus, biarlah kematian Tuhan hari ini diketahui seluruh umat bangsa yang ada di muka bumi ini, bukan karena dosa, tetapi karena dia menyatakan kebenaran lewat kasih, pengorbanan, dan karya terbesar yang telah Tuhan lakukan. Kalau dikatakan di situ Bapak Ibu, dia tertikam, berarti ya, kita lihat momen-momen daripada Yesus ditangkap sampai dia memikul salib, digiring lewat jalan Via Dolorosa seperti lagu itu tadi dikatakan, sampai ke bukit Golgota, sampai dia digantung atau dipaku, dikatakan ke tangannya, sampai menghembuskan napas terakhir. Yang artinya saya kutip di sini dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa Yesus sebelum dia digantung di kayu salib, dia sudah dinubuatkan bahwa dikatakan dia tertikam. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, sebelum lebih jauh juga, di dalam satu ayat ini ada kalimat yang 4 kali diulang di situ kalimatnya. Saya lihat. Ya, saya coba baca ulang, dikatakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Lalu dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan. Udah berapa? 2. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya. Berarti kalau disimpulkan karya Tuhan, pengorbanan, kematian Kristus, tidak lain, tidak bukan, satu tujuannya untuk kita. Tidak ada tujuan yang lain, untuk kita, dikatakan di situ. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengangkat tema dari ayat ini, Yesus harus mati
di kayu salib. Nah, lewat tema ini muncul kembali pertanyaan, ya, mengapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Apa alasannya? Iya kan? Yang tentunya kita harus tahu dong alasannya. Kita harus paham tujuan Tuhan merelakan mengorbankan hidupnya di dalam kematiannya itu apa. Ya, jadi apa yang Tuhan lakukan bukanlah pekerjaan sia-sia, bukan pengorbanan yang sia-sia, tapi Tuhan lakukan pengorbanan itu dikatakan untuk harus mati di atas kayu salib. Ada alasannya, sehingga Tuhan mau mengerjakan itu, sehingga Tuhan mau merelakan hidupnya, merelakan ataupun memberikan nyawanya, dikatakan untuk mati itu. Bapak Ibu, dari satu ayat ini, dari pasal 53, saya katakan tadi Yesus harus mati di atas kayu salib. Maka muncul pertanyaan, mengapa harus mati di atas kayu salib? Lewat pertanyaan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 alasan Tuhan untuk mati di atas kayu salib. Ya, ada 3 alasannya. Yang pertama, kita baca kembali, ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada Yesaya itu tadi pasal 53 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang pertama alasannya adalah untuk pemberontakanmu, untuk pemberontakanku, untuk kejahatanmu, dan untuk kejahatanku. Ini alasannya sehingga dia merelakan hidupnya. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu, dengan apa yang kau perbuat, amal yang sebesar-besarnya kau kerjakan, apakah itu salah? Tidak. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak mengorbankan hidupnya, sampai detik hari ini, saya sebagai pendeta akan tetap menjadi pendeta yang jahat. Sekalipun kita pakai lipstik merah, pakai bedak mahal, pakai baju yang sangat berkualitas, kalau Yesus tidak mau mati, kita tetap menjadi orang yang jahat. Tetapi karena dia merelakan hidupnya untuk mati, maka kejahatan itulah yang diampuni oleh Allah. Maka kejahatan dan pemberontakanmu itulah yang Tuhan hapuskan. Begitu dikatakan besarnya kemurahan Allah untuk membela setiap kehidupan kita yang penuh dengan kejahatan dan dosa itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya katakan bahwa ini adalah karya Tuhan yang terbesar, sampai dia merelakan hidupnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan begini, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus dikatakan di situ, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ya, yang satu lagi ada, ya, Roma 3 ayat berapa itu ya? 23 juga. Ya, coba sekali lagi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka dia harus mau mati. Maka dia mengerjakan pengorbanan itu. Kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang tidak lagi layak berseru memanggil, ya apa, tidak. Tetapi karena dia dikatakan harus mati, dia harus rela, dia harus mau digantung, maka sampai detik hari ini dikatakan
kita semua dilayakkan untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena apa dikatakan? Kita tidak lain karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu, kalau berbuat dosa, kata dosa, ubahnya adalah berarti terjadi pertukaran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terjadi pertukaran yang seharusnya kita di atas kayu salib, tapi karena Dia dikatakan mau membawa kita kepada kebenaran itu, melihat kebenaran itu, dikatakan ya sekalipun kita pemberontak, sekalipun engkau jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan merelakan hidupnya, maka Dialah yang naik di atas gantungan salib itu. Inilah kasih seorang bapa. Inilah kepedulian seorang bapa kepada anak-anaknya. Apapun yang merupakan pemberontakan kita hari ini, apapun kejahatan kita hari ini, ingat, Yesus tetap membela dan mengasihi hidupmu. Karena saudara di mana orang mandoko nih? Yesus akan tetap membela hidupmu. Sebesar apapun pemberontakanmu, sebesar apapun kejahatanmu, Tuhan tetap mengasihi hidupmu. Saya membaca sebuah artikel begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada salah satu suku tertentu, ya, ketika anaknya si laki-laki, katakanlah begini, dia punya persoalan menghamili anak perempuan orang, dan undang-undang tradisi adat istiadat mereka, dia harus didenda. Kata didenda berarti ada harus yang dibayar, ada yang harus dilunasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya, ketika anak ini melakukan kejahatan itu tadi, sementara sudah ditentukan lewat budaya tradisi, orang yang melakukan seperti itu akan didenda. Masalah nominal biar mereka yang tahu. Tapi yang perlu saya pertanyakan begini, ketika keluarga itu lewat anak itu didenda, ya, siapa yang bayar denda itu? Anaknya atau bapaknya? Coba, ayo Bapak Ibu. Isa na naman garar denda nih. Geleng naman ulahon. Isa na naman garar. Hah? Bapaknya? Ya. Tapi yang saya maksud begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada orang berkata, anaknya boleh saja, mungkin dia punya kemampuan dari segi uang kalau secara manusiawinya. Tetapi yang paling inti yang saya lihat begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun kejahatan yang sudah dilakukan seorang anak, mempermalukan dan membuat aib di tengah keluarga, mereka harus mengeluarkan kerugian lewat denda yang sudah ditentukan itu. Tapi seorang bapak tidak akan pernah berpangku tangan atas kejahatan, atas pemberontakan, atas dosa yang diperbuat oleh seorang anak. Hal yang sama ketika engkau jahat, ketika engkau pemberontak, ketika engkau berdosa, Yesus tidak akan pernah berpangku tangan. Dia mau naik di atas gantungan kayu salib. Supaya apa? Hidupmu dibenarkan, hidupmu ditebus, hidupmu diampuni oleh Allah yang penuh dengan kasih setia itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu kan luar biasa. Kolong ni Bapak. Mas saya takkan alis setong lebih ya. Saya kajal mau pe. Tetap sebandel apapun anak itu pasti tetap ada kasih kita kepada anak itu. Betul lah. Hal yang sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, alasan yang pertama kenapa Yesus harus mati, karena pemberontakanmu, karena kejahatanku, karena kepemberontakan kita semua.
Itulah alasan Tuhan sehingga dia harus mau rela mati bagi kita hari ini. Dia harus mencurahkan darahnya bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sehingga dikatakan karena pemberontakan dan kejahatan kitalah Yesus harus rela mati. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus tidak rela mati sampai detik hari ini, pengampunan, anugerah tidak akan diterima aman. Tidak akan ada anugerah, tidak akan ada kasih yang untuk kita nikmati, tidak akan ada kebaikan. Tapi hari ini kita lihat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Allah yang tiada terukur, kasih Allah yang tiada terukur itu yang hari ini kita peringati kembali. Maka saya selalu berkata dari mimbar ini, saya selipkan sebuah kalimat: hargai dan hormati karya Tuhan yang begitu besar dalam diri kita ini. Apa itu? Yang tentang kematian Tuhan. Supaya apa? Tidak sia-sia kematian Tuhan, supaya tidak sia-sia pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama alasannya Tuhan. Karena kejahatanmu nan, kejahatanku nan, pemberontakanku. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat alasan yang kedua. Mengapa Yesus itu harus mau mati di atas kayu salib? Yang pertama tadi saya katakan karena pemberontakan kita. Karena apa? Karena kejahatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa dan mengapa Yesus itu harus mau ataupun rela mati di atas kayu salib? Supaya kita memperoleh hidup dan keselamatan. Ini alasan yang kedua. Coba kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Persoalannya kembali muncul sebuah pertanyaan, percaya atau tidak Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan hari ini lewat kematiannya adalah untuk hidup yang kekal dan untuk keselamatan kita semua? Jawabannya biarkanlah hati masing-masing yang menjawab. Tetapi satu hal yang aku tahu pasti, Yesus melakukan hal ini, pengorbanan ini, supaya apa? Kita memperoleh hidup dan kita diselamatkan. Amin. Sebab dikatakan tidak ada keselamatan di nama orang lain selain di nama Yesus Kristuslah namanya. Sekalipun ada banyak orang berkata ada banyak jalan ke Roma, betul, jalan ke Roma yang banyak, tetapi jalan menuju Yesus, jalan menuju sorga hanyalah satu, Yesus Kristuslah namanya. Amin. Betul, kalau ke Roma memang udah selaut, saya udara, sambil mengepornis, bunuh tu Roma. Ada yang butuh surga, kalau Yesus Kristus do dalam haleluya, ya, dan kebenaran itu. Maka dikatakan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbanggalah kita, berbahagialah kita apa yang telah Tuhan lakukan, supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal dan keselamatannya. Percaya atau tidak percaya itu urusan hatimu. Percaya atau tidak percaya itu urusan imanmu hari ini kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan dari mimbar ini, jangan engkau buat sia-sia pengorbanan Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi yang jelas makna dan tujuan daripada Kristus melakukan hal ini supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan luar biasa, supaya kita memperoleh hidup, tidak mengalami sebuah kematian. Bapak Ibu tahu, ketika Yesus disalibkan, mulai jam berapa terjadi gempa dan gelap? Mulai kan setelah Yesus nih, jam berapa mulai terjadi gempa dan gelap itu? Jam? Mana ragu-ragu? Ada yang ragu-ragu mengalir ke mana?
Ya, jam berapa? Ya. Nah, yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau dikatakan Yesus itu telah mati di atas kayu salib, tujuannya dikatakan memberi hidup dan untuk keselamatan bagi kita semua. Bahwa dikatakan Yesus ketika dia berseru, apa yang diserukan, dia hendak mengembuskan napas terakhir. Barang-barang namangi, nah, terdapat dalam lirik nasi pola minggu hitam karwa. Ya, bahwa dikatakan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku, dikatakan di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan saya katakan, jangan kau buat sia-sia pengorbanan Kristus ini. Kalau dia harus ditikam, dikatakan dia harus diremukkan, ya, dia harus memakai apa namanya itu, mahkota duri dengan secara paksa. Ya, hari ini saya mau katakan bagi kita semua, buatlah hidupmu berarti dengan menghargai dan pengorbanan Kristus. Itu alasan yang kedua. Kalau dikatakan dia memberi hidup kepada setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, lalu lebih menghemat waktu. Ketiga, alasannya, mengapa Yesus itu harus rela mati di atas kayu salib? Alasan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita sembuh oleh bilur-bilurnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, coba bagian ketiga, next, bawah, paling bawah, slide kita. Bagian ketiga, yang ketiga itu, ya, catatan bawahnya ada lagi, catatan bawahnya. Saya buat di bawahnya Bapak Ibu tentang bilur-bilurnya ini, Bapak Ibu yang dikasihi. Bapak Ibu tahu nggak bilur-bilur yang dimaksudkan ini? Apa bilur-bilur itu? Dikatakan supaya kita sembuh oleh bilur-bilurnya. Bapak Ibu tahu nggak apa bilur-bilurnya ini? Ya, tadinya saya catat, saya tidak tahu tadi ketika ada di sana. Tetapi Bapak Ibu, arti kata bilur-bilurnya, kita dikatakan supaya kita sembuh oleh bilur-bilurnya. Ya, saya akan katakan bahwa arti daripada kata bilur itu, Bapak Ibu, yaitu bekas luka, lebam, memar, dan darah yang tercurah, yaitu yang dialami oleh Tuhan. Luka-luka, lebam, memar yang dialami Tuhan, itulah yang memberi kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, berbicara tentang sebuah sembuh dan pulih, Bapak Ibu, kita tidak hanya disembuhkan dari kata penyakit yang kita alami, tetapi yang paling utama untuk disembuhkan dari setiap pribadi, dari setiap kehidupan kita ini adalah oleh bilur-bilur itu, oleh luka Yesus, oleh darah Yesus, oleh tubuh Kristus yang tercabik-cabik lewat cambuk yang dicambukkan, oleh bilurnya kita sembuh. Apa yang disembuhkan adalah, saya mau katakan, pemberontakan kejahatan kita ini yang paling utama yang harus disembuhkan. Amin. Itu yang harus utama disembuhkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesembuhan fisik kita aminkan, amin, terjadilah kepada kita. Tapi kata bilur-bilur itu adalah bagian daripada pengorbanan Kristus itu tadi. Dia harus disiksa, dia harus dicambuk, betul? Dia harus meneteskan darah, dia harus mengalami dagingnya
tercabik. Itulah kata bilur ini. Berarti segala sesuatu dari tubuh Kristus mampu mengubah segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupan kita ini. Amin. Ya, dan ketika Tuhan dicambuk, Bapak Ibu mungkin tahu, ya, cambuknya itu seperti mata kail. Ya. Jadi setiap dicambuk, lengket, ditarik cambuk itu, dagingnya harus ikut. Bapak Ibu masih ingat berapa kali dia dicambuk? Ya. Kalau saya seingat saya 40 dikurang 1 berarti 39 kali dicambuk. Nah, cambuknya itu udah kalau sama anak. Tidak hanya satu garis, satu apa namanya ya, tetapi bisa 3 dia. Dan 3 jalur ini setiap dicambukkan ikut manganita harus koyak dia. Maka itulah yang akan menyembuhkan pemberontakan kita. Ketika kita mulai menyadari, ketika kita mulai menghargai karya Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala lewat apa namanya, perjamuan kudus. Aminkanlah bahwa roti ini adalah lambang tubuh atau bilur-bilurnya Tuhan yang sudah terpecah bagi kita, yang akan memberikan pemulihan kesembuhan bagi kita. Amin. Aminkanlah bahwa anggur ini lambang darah Kristus, Bapak Ibu, yang sudah tercurah dikatakan, dan itu juga disebutkan adalah bilur-bilurnya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Hari ini saya tidak tahu kejahatanmu apa, pemberontakanmu apa, dosamu saya tidak tahu. Tapi ingatlah, Tuhan sedang melakukan penebusan hari ini. Tuhan sedang melakukan pertukaran. Dia harus mau mati di atas kayu salib, yang sepatutnya kitalah yang menerima hukuman karena dosa yang kita perbuat. Kitalah yang harus mengalami kematian itu. Tetapi karena besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan, sehingga dia harus merelakan anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita diampuni, kita layak berseru ya Aba, ya Bapa. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bawa hidupmu untuk dipulihkan, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Amin. Karena kau sembuh hanya di dalam bilur-bilur Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita berkata, aku tidak bisa meninggalkan ini, aku tidak bisa melepaskan hal yang buruk ini. Bukan tidak bisa, persoalannya kita yang tidak mau untuk meninggalkan dan melepaskannya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi, saya tidak akan panjang lebar, karena kita juga akan masuk pada perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi satu hal kembali saya mau ingatkan bagi kita semua hari ini, bahwa Tuhan menyatakan karya terbesar bagi kita hari ini. Dia harus mati untuk pengampunan dosa kita. Dia harus mati untuk keselamatan kita. Dia harus mati untuk kita dipulihkan dari segala sesuatu. Untuk itu makanya saya katakan, bagi kita semua, hargailah kasih karunia Tuhan yang telah diberikan secara cuma-cuma. Kalau kita membeli kasih karunia, tidak seorang pun yang akan dapat diselamatkan, tidak seorang pun yang akan memperoleh pengampunan itu. Tetapi Tuhan baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Sampai detik hari ini, Tuhan tetap memelihara kita lewat anugerahnya yang dinyatakan bagi setiap kita setiap hari. Terpujilah Allah yang mengasihi dan menolong dan memberkati hidup kita hari ini, kekal untuk selamanya. Amin. Saya undang tim pemuji dan penyembah, tim musik untuk boleh maju ke depan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya,